Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi Priyatna, NPM 1750612. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pembuatan soal. Yang pertama, ada valid. Soal harus dapat dan pasti mengujikan materi atau kompetensi yang tepat. Lalu yang kedua ada reliable. Reliable itu soal harus konsisten dengan hasil pengukurannya. Yang ketiga ada fair. Fair itu sebuah soal tidak boleh merugikan pihak tertentu, sehingga perlu ada poin-poin di bawah ini. Yang pertama ada jujur. Tingkat kesukaran soal harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Lalu soal tidak boleh menjebak. Materi yang diujikan harus sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang digunakan. Selanjutnya, menetapkan penskoran juga dengan tepat. Yang B ada seimbang atau balance. Materi yang diujikan harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Lalu, waktu untuk mengerjakan harus sesuai dengan standar pengerjaan soal. Harus diurutkan soal yang mudah menuju soal yang sukar. Lalu, mengurutkan level kognitif dari yang rendah sampai yang tinggi. Yang C ada terorganisir. Terorganisir itu jelas petunjuk dan perintahnya. Lalu, layout soal jelas dan mudah dibaca. Yang keempat, ada transparan. Transparan itu artinya jelas apa yang diujikan, tugasnya dan kriteria penskorannya itu jelas. Yang terakhir, ada autentik. Autentik itu hasil kerja siswa harus sesuai dengan dunia real atau nyata. Terima kasih. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis soal. Yang pertama, menuliskan tujuan tes. Perumusan tujuan tes harus dilakukan dengan memperhatikan untuk apa tes tersebut disusun. Dalam konteks pembelajaran yang telah dilakukan oleh tutor, perumusan tujuan tes mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Di dalam RPP, umumnya telah tercantum tujuan pembelajaran, materi-materi sesuai kompetensi dasar yang akan diajarkan, dan indikator ketercapaian KD. Hal tersebut sangat memudahkan dalam menentukan tujuan tes. Tujuan tes dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada teknik pelaksanaan tes, fungsi tes, dan bentuk tes. Kedua ada menentukan kompetensi yang akan diujiankan. Bahan ujian atau soal yang bermutu dapat membantu pendidik meningkatkan pembelajaran dan memberikan informasi dengan tepat tentang peserta didik mana yang belum atau sudah mencapai kompetensi. Salah satu ciri soal yang bermutu adalah bahwa soal itu dapat membedakan setiap kemampuan peserta didik. Semakin tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, semakin tinggi pula peluang menjawab benar soal atau mencapai kompetensi yang ditetapkan. Makin rendah kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, makin kecil pula peluang menjawab benar soal untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 3 ada menentukan materi yang akan diujiankan. Dengan adanya kesesuaian materi yang diujiankan dan target kompetensi yang harus dicapai melalui materi mana yang akan diajarkan, hal ini dapat memberikan informasi tentang siapa atau peserta didik mana yang telah mencapai tingkatan pengetahuan tertentu yang disyaratkan sesuai dengan target kompetensi dalam silabus atau kurikulum, dan dapat memberikan informasi mengenai apa dan seberapa banyak materi yang telah dipelajari peserta didik. Berdasarkan ilmu pengukuran pendidikan, ujian yang bahannya tidak sesuai dengan target kompetensi yang harus dicapai bukan saja kurang memberikan informasi tentang hasil belajar seorang peserta didik, melainkan juga tidak menghasilkan umpan balik lagi penyempurnaan proses belajar mengajar. Yang keempat ada menetapkan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaiannya, seperti tes tertulis, bentuk pilihan ganda, uraian, dan tes praktik. Jadi untuk menulis soal itu harus
menetapkan penyebaran butir soal terlebih dahulu. Dalam penyebaran butir soal itu berdasarkan kompetensi dasarnya harus terbagi dengan rata. Penyebaran soalnya sesuai dengan kompetensi dasar, materi, dan bentuk penilaiannya. Misalnya bentuk penilaiannya ada pada soal pilihan ganda atau uraian dan praktik. Yang kelima ada menyusun kisi-kisinya. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujiankan. Tujuan penyusunan kisi-kisi sebelum membuat soal adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan soal yang setepat-tepatnya sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Dengan adanya penyusunan kisi-kisi, maka akan sangat memudahkan dalam mendeteksi poin mana yang tepat digunakan sebagai tes dari berbagai kompetensi dasar. Yang keenam ada menulis butir soal dan menyusun pedoman penskorannya atau kunci jawabannya. Jadi setelah menyusun kisi-kisi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menulis butir soal sesuai dengan kisi-kisi dan menyusun pedoman penskorannya atau kunci jawabannya yang sesuai dengan soal yang tadi dibuat. Yang ketujuh ada memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif dan mengecek kebenaran kunci jawabannya. Jadi, setelah soal benar-benar teruji validasinya, kemudian kunci jawaban yang sudah dibuat bersamaan pembuatan butir soal diuji kembali kebenarannya dan kemudian disusun sesuai dengan urutan soal yang telah dibuat. Yang kedelapan ada merakit soal menjadi perangkat tes, termasuk merandom kunci jawabannya untuk bentuk objektif. Pembuatan soal tidaklah lengkap tanpa disertai dengan penyusunan soal menjadi perangkat tes yang baik. Dalam tahapan yang terakhir ini, naskah soal yang sudah disusun menjadi alat tes yang sempurna disertai jawabannya. Kunci jawaban yang dibuat harus sesuai dengan susunan soal yang telah tersusun. Perlu diperhatikan pula dalam membuat jawaban untuk soal objektif berupa jawaban pendek, jawaban berupa alternatif, jawaban benar, dan untuk soal esai jawaban berupa rambu-rambu jawaban yang benar. Selain jawaban, cara penilaian dan pengolahan skor juga harus dibuat agar tidak terjadi kesalah dalam penilaian. Yang kesembilan ada uji coba butir soal. Jadi, usaha pemantapan yang paling baik dan bertanggung jawab dapat mengembangkan tes dan butir-butirnya dapat diusahakan melalui rangkaian uji coba. Uji coba biasanya dilakukan hanya pada pengembangan tes berstandar yang luas jangkauan penggunaannya dan penting kegunaannya. Usaha pemantapan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan dari soal yang telah disusun. Yang ke-10 ada analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Jadi, kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari setiap penilaian. Tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dilakukan guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Yang ke-11 ada perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Dengan melakukan analisis butir soal dapat diperoleh banyak informasi yang bermanfaat, baik untuk guru, siswa, maupun untuk proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, menganalisis butir soal dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas butir soal yang lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya ada penyusunan butir soal tes tertulis. Yang pertama yaitu penyusunan soal bentuk uraian. Nah, menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman penskorannya. Agar soal yang disusun bermutu baik, maka penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisannya. Nah, ketepatan yang dimaksud di sini adalah bahwa materi yang dinyatakan tepat disajikannya dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk dapat bisa mengorganisasikan gagasan dengan cara mengumumkakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, kalau kelengkapan yang dimaksud di sini yaitu di mana kelengkapan yang dapat
diukur dengan perilaku yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman penskorannya. Maka penulisan soal itu harus dapat merumuskan setepat-tepatnya mungkin, karena pedoman penskorannya kelemahannya bentuk soal uraian itu terletak pada tingkat subjektivitas penskorannya. Lalu keunggulan soal uraian salah satunya yaitu dapat mengukur kompetensi peserta didik dalam menyajikan jawaban terurai secara bebas. Nah, peserta didik ini dapat menyajikan jawabannya secara bebas, secara mengorganisasikan pikirannya sendiri, ataupun mengungkapkan pendapatnya sendiri dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimatnya yang ungkapkan peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu jumlah materi atau pokok bahasan yang dapat dinyatakan relatif terbatas. Nah, maksudnya terbatas di sini di mana waktu untuk memeriksa jawabannya itu cukup lama dan penskorannya relatif subjektif dan tingkat reliabilitas relatif rendah dibandingkan dengan soal bentuk pilihan ganda. Karena reliabilitas skor pada soal bentuk uraian sangat tergantung pada penskoran tersebut. Berdasarkan penskorannya, soal bentuk uraian diklarifikasikan menjadi objektif dan uraian non-objektif. Nah, yang pertama yaitu ada soal bentuk uraian objektif. Nah, di mana rumusan soal atau pertanyaan yang dimaksud itu yaitu untuk menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Lalu yang kedua yaitu soal bentuk uraian non objektif adalah di mana rumusan soal yang menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian atau konsep menurut pendapatnya masing-masing di mana peserta didik sehingga bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Nah, sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Penskorannya dapat mengandung unsur subjektivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Oktaviani, MPM 1750600038. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menulis soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda yaitu soal yang sudah ada tersedia jawabannya. Jadi peserta didik yang mengerjakan soal pilihan ganda ini hanya tinggal memilih salah satu jawaban dari beberapa jawaban yang disediakan. Nah, dalam soal pilihan ganda ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pertanyaan dasar, yang kedua yaitu pertanyaan pokok, dan yang ketiga yaitu pilihan jawaban yang terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Nah, dalam menulis soal pilihan ganda ini sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian. Mengapa? Karena hal yang sulit dalam menulis dan menyusun soal pilihan ganda ini yaitu dalam menuliskan pengecohnya. Nah, pengecoh yang baik itu adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau kesederhanaan serta panjang pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Nah, contohnya seperti soal yang ada di bawah yang ini ya. Di sini terdapat soal bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka 1, 2, dan 4 adalah 421 dan nah jadi angkanya tuh hampir sama tuh di pilihan jawabannya tuh ada angka 1, 2, dan 4 setiap jawabannya tuh. Nah, jadi pengecoh yang baik itu contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kalian agar kalian dapat menuliskan soal pilihan ganda dengan baik dan benar, maka kalian harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuliskanlah pertanyaan
pokoknya ya. Seperti ini pertanyaan pokoknya, yaitu di sini contohnya gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi disebut gambar titik-titik. Nah, yang kedua kalian tuliskan kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya kan yang ini tuh kunci jawabannya yaitu adalah gambar imajinatif. Nah, kalian bisa menuliskan kunci jawaban di pilihan A, B, ataupun C. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kalian menuliskan pengecohnya. Nah, pengecohnya itu bisa kalian letakkan di pilihan A dan pilihan C. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Begitulah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Suroya, NPM 175060022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan kisi-kisi soal. Yang pertama ada pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Yang kedua, ada tujuan penyusunan kisi-kisi. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup sebagai pedoman atau petunjuk dalam menulis soal dan untuk mengarahkan serta memudahkan dalam penulisan soal. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum dari materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dijadikan sebagai soal. Kemudian selanjutnya ada aspek-aspek dalam penyusunan kisi-kisi. Yang pertama ada aspek urgensi. Secara teoritis, materi yang diujikan mutlak harus dikuasai siswa. Yang kedua ada relevansi. Materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Dan yang ketiga, ada kontinuitas. Materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi dari yang sebelumnya pernah dipelajari oleh siswa. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Menurut Widoyoko tahun 2014 halaman 90 menyebutkan ada 4 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi soal. Yang pertama, menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, menentukan indikator. Ketiga, membuat daftar pokok dan subpokok bahasan yang akan diujikan. Keempat, menentukan jumlah butir soal tiap pokok dan subpokok bahasan. Contohnya, pembuatan kisi-kisi kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk KI 3 yaitu pengetahuan. Kompetensi dasarnya merinci ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikatornya membuat contoh kalimat ajakan, membuat kalimat perintah sesuai gambar, menentukan contoh kalimat penolakan dalam percakapan, dan menentukan kata ungkapan serta maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfitrianti, NPM 1750628. Di sini saya akan menjelaskan merumuskan indikator soal. Nah, indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Kegiatan penrumusan indikator soal merupakan kegiatan penyusunan kisi-kisi. Untuk merumuskan indikator dengan tepat, guru harus memperhatikan materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Nah, indikator yang baik dirumuskan secara singkat dan jelas dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada
memuat ciri-ciri kompetensi yang akan diukur. Yang kedua ada memuat kata kerja operasional yang diukur. 1 kata kerja operasional untuk soal pilihan ganda. 1 atau lebih dari 1 kata kerja operasional untuk soal uraian. Yang ketiga ada berkaitan dengan materi atau konsep. Nah, soal yang akan dibuat harus berkaitan dengan materi yang sudah dijabarkan dalam kompetensi dasar yang tadi. Lalu yang keempat ada dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan indikator harus mencakup 4 komponen. Yang pertama ada audiens. Audiens adalah sasaran atau peserta didik. Yang kedua ada behavior, adalah tingkah laku yang harus ditampilkan atau diharapkan muncul. Nah, perumusannya ini menggunakan kata kerja operasional. Dan yang ketiga ada condition atau kondisi, yaitu yang diberikan pada saat tingkah laku peserta didik diukur. Nah, yang keempat ada degree, yaitu tingkat keberhasilan, merupakan standar tingkah laku tertentu yang dapat diterima. Nah, dalam merumuskan indikator tersebut harus mencakup 4 komponen yang tadi. Selanjutnya, di sini terdapat model penulisan indikator soal. Nah, menurut Panduan Penulisan Butir Soal tahun 2010, halaman 14 terdapat 2 model penulisan indikator soal, yaitu yang pertama ada menempatkan kondisinya di awal kalimat. Model pertama ini digunakan untuk soal yang disertai stimulus, misalnya berupa sebuah paragraf, gambar, denah, grafik, kasus, dan sebagainya. Nah, rumusan indikatornya adalah disajikan titik-titik-titik peserta didik dapat titik-titik-titik. Nah, titik-titik yang tadi pertama setelah disajikan itu diisi dengan kata kerja operasional. Misalnya, menjelaskan, menyebutkan, dan seterusnya yang terdapat pada C1 sampai C6. Nah, peserta didik dapat titik-titik. Nah, titik-titik ini diikuti materi yang diinginkan. Nah, di sini saya membuat contoh model penulisan indikator soal yang pertama ini dengan mengambil kompetensi dasar dari kelas 5 SD mata pelajaran IPA. Nah, kompetensi dasarnya yaitu ada menganalisis hubungan antar komponen dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, rumusan indikatornya disajikan suatu jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen pada jaring-jaring makanan tersebut dengan benar. Nah, untuk kita mengetahui rumusan indikatornya, kita dapat mencakup 4 komponen. Yang pertama ada disajikan suatu jaring-jaring makanan ini disebut dengan kondisinya di awal kalimat, dan peserta didik dapat menganalisis peserta didik itu adalah audiens dan dapat menganalisis hubungan antar komponen pada jaring-jaring makanan itu disebut behavior karena mengandung kata kerja operasional yaitu menganalisis, dan dengan benar yaitu degree. Selanjutnya di sini terdapat contoh soalnya ya. Perhatikanlah jaring-jaring makanan berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar jaring-jaring makanan. Dari pertanyaannya, dari jaring-jaring makanan tersebut, manakah yang menerapkan posisi sebagai konsumen tingkat tinggi adalah titik-titik-titik. Nah, jawabannya adalah burung elang. Nah, dari contoh soal model pertama ini, saya memasukkan gambar untuk sebuah pertanyaan. Dan yang kedua yaitu menempatkan peserta didik dan perilaku yang harus ditampilkan di awal kalimat.
Nah, model ini digunakan untuk soal yang tidak disertai dengan dasar pertanyaan sebagai stimulus. Rumusan indikatornya, peserta didik dapat titik. Nah, saya juga di sini membuat contoh model soal yang kedua ini. Rumus KD-nya sama seperti model yang pertama. Nah, rumusan indikator yang keduanya ini, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen pada jaring-jaring makanan yang disajikan suatu jaring-jaring makanan dengan benar. Nah, peserta didik ini merupakan audiens, dapat menganalisis hubungan antar komponen pada jaring-jaring makanan merupakan behavior yang disajikan, yaitu kondisinya dengan benar, yaitu degree. Jadi urutannya 4 komponen yang tadi itu audiens, behavior, kondisi, dan degree. Dan saya juga membuat soalnya, yaitu perhatikanlah rantai makanan berikut ini. Ada tumbuhan, tikus, ular, burung. Berdasarkan rantai makanan di atas, tikus berperan sebagai A. konsumen 1, B. konsumen 2, C. konsumen 3. Nah, jawabannya adalah A. konsumen 1.